Semoga tetap semangat pada hari ini. Ingat, pada hari ini kita akan menuntut Anda untuk berekspresi dalam sebuah pembelajaran yang tetap semangat. Kemarin kita sudah cerita tentang jurnal umum. Saya ingin percaya Anda semua sudah mampu mencatat, memindahkan bukti transaksi dalam jurnal umum dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita akan mengklasifikasi catatan Anda itu. Kita merangkum catatan-catatan yang khusus yang tertuang dalam buku besar. Artinya apa? Buku besar itu adalah buku yang berisi tentang data-data nilai akun yang ada di dalam jurnal umum yang sejenis, sehingga kita mampu melihat nilai akun yang sejenis itu dalam jumlah-jumlah tertentu dalam satu periode. Kenapa ini Bapak sampaikan? Targetnya adalah Anda mampu mencatat data-data dalam jurnal umum itu ke dalam buku besar, sehingga apa? Anda mampu melihat berapa nilai akun pada akhir periode berikutnya. Baik anak-anak sekalian, silakan Anda buka bukunya halaman 60 dan 66. Anak-anak sekalian, buku besar ada beberapa penuangan. Ada 4 bentuk penuangan buku besar. Nanti secara gamblang akan Bapak sampaikan dalam rincian materi. Tapi intinya 4 itu, yang pertama adalah bentuk T-form. T-form ini adalah bentuk yang paling sederhana, yang di situ dituangkan antara debit dan kredit saja. Yang kedua adalah bentuk 2 kolom yang hanya menyajikan debit dan kredit. Kemudian yang ketiga adalah bentuk 3 kolom. Bentuk 3 kolom ada saldo, cuman kita belum tahu saldo apa itu, saldo debit atau saldo kredit. Yang keempat adalah bentuk 4 kolom. Baik anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan dalam materi yang lebih rinci. Baik siswa sekalian, telah saya sampaikan tadi bahwa buku besar merupakan kumpulan dari akun-akun yang ada. Salah satu pendapat yang boleh saya sampaikan dari Mulyadi mengatakan bahwa buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortisasi dan meringkas informasi yang telah dicatat di dalam jurnal. Makna lain ada juga yang mengatakan kumpulan akun-akun sebuah entitas bisnis. Ada juga yang mengatakan bahwa kumpulan dari akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal. Artinya, sumber dari buku besar adalah jurnal umum. Berarti boleh dikatakan bahwa apabila tidak ada proses pencatatan di dalam jurnal, maka tidak akan ada muncul proses pencatatan di dalam buku besar. Jadi sumber utamanya adalah jurnal. Sekali lagi saya katakan, tanpa ada jurnal, maka tidak ada buku besar. Nah, bentuk penuangan buku besar ada beberapa macam. Salah satunya yang pertama adalah bentuk T. Bentuk T merupakan bentuk yang paling sederhana. Hanya menunjukkan pola posisi debit dan posisi kredit saja dengan garis pembatas antara dua sisi tersebut. Baik, yang kedua adalah bentuk kolom saldo. Cuman di sini tidak nampak posisi selisih antara debit dan kredit. Di sini hanya menunjukkan posisi debit berapa dan posisi kredit berapa. Yang ketiga adalah buku besar dengan 3 kolom. Dalam buku besar yang ketiga ini nampak posisi saldo yang menunjukkan selisih akhir antara debit dan kredit. Cuman tidak secara jelas nampak bahwa saldo itu menunjukkan saldo debit atau saldo kredit. Jadi hanya selisih saja. Nah, yang keempat adalah bentuk 4 kolom. Dalam bentuk yang seperti ini ada kejelasan.
saldo yang muncul apakah saldo kredit atau saldo debit, sehingga secara jelas dapat dibuat sebuah kesimpulan nilai akhir dari proses pencatatan di dalam buku besar itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana proses memposting atau memindahkan data-data yang ada di dalam jurnal umum itu ke dalam buku besar. Kalau kita lihat secara seksama dari tabel yang ada di atas dan tanda panah yang ada, bahwa menunjukkan posisi jurnal umum memecah kepada dua komponen akun, yaitu akun kas dan akun peralatan. Dalam hal ini, nampak secara jelas bagaimana posisi kas itu bergeser ke arah yang sesuai dengan posisi yang ada. Begitu juga dengan posisi peralatan, sehingga menunjukkan nilai akhir dalam buku besar, nilai kas, dan nilai peralatan. Baik, untuk lebih jelasnya saya coba menyajikan data awal proses pencatatan, yaitu sebuah jurnal. Mari kita simak dan kita perhatikan jurnal yang ada ini. Nanti kita akan coba bagaimana memposting, berapa nilai akun yang ada, sehingga kita nampak berapa nilai buku besar yang harus kita buatkan berdasarkan jurnal umum yang ada tersebut. Ayo kita sama-sama perhatikan dan seksama. Ada berapa buku besar yang harus kita buat. Baik, secara seksama kita lihat bahwa yang pertama muncul adalah buku besar kas. Nilai kas yang ada di dalam jurnal umum tadi, setelah kita posting, maka muncul nilai yang ada pada poin yang paling bawah. Artinya apa? Nilai kas berada pada posisi debit. Buku besar yang kedua adalah buku besar piutang. Dari proses memposting berdasarkan jurnal umum yang ada, ternyata nilai piutang nilainya 0. Karena posisi debit ketimpa dengan posisi kredit, sehingga saldo akhir 0. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan. Nilai perlengkapan hanya memposting dan memindahkan saja, sehingga saldonya langsung nampak. Karena apa? Karena nilai transaksinya terjadi hanya sekali. Dan nampak bahwa nilai perlengkapan yang muncul adalah nilai perlengkapan pada posisi debit. Nah, selanjutnya ada berapa buku besar lagi yang akan muncul? Ini merupakan tugas Anda untuk melanjutkan dalam proses pembelajaran ini. Ingat, Anda harus patokan kepada jurnal umum yang ada, sehingga data dalam proses memposting buku besar harus sesuai. Persilakan Anda untuk meneruskan membuat buku besarnya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita dalam proses pembuatan buku besar. Bapak yakin dan percaya bahwa Anda semua mampu menuangkan data-data. Yang perlu Anda ketahui bahwa data dalam buku besar ini menjadi representasi untuk proses pencatatan berikutnya. Salah dalam penuangan dan pengumpulan data-data akun yang sejenis, maka ingat, proses pencatatan berikutnya pasti akan mengalami kesalahan. Baik, anak-anak sekalian, Bapak harapkan setelah proses ini pembelajaran selesai, Anda mampu memposting data-data jurnal umum yang nanti Bapak akan sampaikan kepada anak-anak sekalian. Data-data itu menjadi dasar Anda dalam membuat buku besar sebagai tugas Anda. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Minggu depan kita akan jumpa lagi dengan pembelajaran neraca saldo. Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, dan optimis. Ekonomi is life.